Jangan pernah meremehkan orang yang sedang berada di titik terendah. Kenzi hanyalah seorang pemulung botol plastik. Sampai sebuah kartu akses karatan di tempat sampah mengungkap identitas aslinya sebagai pewaris tunggal harta senilai 4,2 triliun rupiah. Sebelum kita lanjut ke bagian paling memuaskan dari cerita ini, yuk subscribe dan like dulu sebagai bentuk dukungan untuk orang-orang jujur di luar sana. Dan jangan lupa, tulis di kolom komentar, kalian menonton video ini dari kota mana? Langit Jakarta di atas kawasan kumuh itu tidak pernah benar-benar hitam. Ia berwarna abu-abu pekat, tercemar oleh polusi yang menggantung rendah dan pantulan cahaya neon dari deretan gedung pencakar langit yang menjulang angkuh hanya beberapa kilometer di utara. Di bawah atap seng yang berkarat, penuh lubang kecil yang menyerupai rasi bintang kemiskinan, Kenzi terbangun jauh sebelum azan subuh berkumandang. Suara rintik hujan sisa semalam yang menghantam seng terdengar seperti ribuan jarum logam yang jatuh serentak, menusuk telinga dan membawa hawa dingin yang merayap masuk melalui celah-celah dinding papan, merembes hingga ke sumsum tulang. Kenzi, remaja berusia 16 tahun, dengan bahu yang tampak lebih lebar dan kaku dari usianya akibat beban hidup yang dipaksakan, menoleh ke samping. Di sana, di atas kasur tipis yang aromanya bercampur antara apek dan lembab, Siska meringkuk seperti janin yang kedinginan. Adiknya yang baru berusia 6 tahun itu tampak begitu rapuh, seolah-olah embusan angin yang sedikit lebih kuat bisa menghancurkannya. Napas Siska terdengar berat dan tersengal, sesekali terputus oleh batu kering yang mengguncang tubuh kecilnya. Sebuah bunyi yang selalu membuat jantung Kenzi seolah berhenti berdetak sesaat karena ketakutan. "Kak, lapar," bisik Siska tanpa membuka mata. Suaranya nyaris tak terdengar, serak dan kering seperti gesekan kertas amplas di atas kayu tua. Bibirnya yang biasanya mungil, kini pecah-pecah dan pucat. Kenzi memejamkan mata sejenak, merasakan perih yang bukan berasal dari lambungnya yang sudah terbiasa kosong, melainkan dari hatinya yang remuk. Di sudut ruangan sempit yang merangkap sebagai dapur, ruang tamu dan kamar tidur itu, hanya ada satu botol air mineral plastik kusam yang isinya tinggal seperempat. Tidak ada sisa nasi dingin, tidak ada remah biskuit, bahkan tidak ada butiran gula yang bisa dicampur dengan air untuk sekadar menipu rasa lapar adiknya. Kemiskinan di sini bukan sekadar kekurangan uang, itu adalah pengepungan yang perlahan-lahan menghisap kehidupan. "Sabar ya sayang, kakak akan pergi sekarang. Nanti siang, kakak akan pulang bawa nasi bungkus hangat. Kita makan enak hari ini. Kakak janji," kata Kenzi lembut. Ia mengelus rambut Siska yang kusam dan kaku, mencoba menyalurkan kehangatan dari telapak tangannya yang kasar. Kenzi bangkit dengan hati-hati agar lantai kayu yang lapuk tidak berderit terlalu keras. Ia meraih sebuah benda yang selalu tersembunyi di balik kaus lusuhnya yang penuh tambalan permanen. Sebuah rahasia yang ia ikat erat di pinggangnya. Itu adalah kotak logam kecil seukuran telapak tangan, berkarat di bagian pinggirnya karena usia, namun memiliki ukiran yang sangat rumit dan elegan di bagian tengah. Sebuah lambang burung Garuda yang sedang mencengkram permata merah delima. Benda itu adalah satu-satunya warisan nyata dari ayahnya sebelum pria itu menghilang 10 tahun lalu. Kenzi hanya memiliki ingatan samar tentang ayahnya, seorang pria yang selalu wangi parfum mahal dan memiliki suara yang menenangkan. Sebelum sebuah tragedi ledakan di kantor pusat Adiwangsa Holdings menghapus keberadaannya dari sejarah. Media saat itu menyebutnya sebagai kematian sang miliarder muda. Sebuah skandal yang dengan cepat dikubur oleh kepentingan yang lebih besar. Ibunya, sebelum meninggal karena kelelahan dan kesedihan 3 tahun lalu, selalu berbisik bahwa kotak itu adalah kunci rumah mereka. Kenzi tidak pernah tahu apa maksudnya, tapi ia menjaga kotak itu lebih dari nyawanya sendiri. Kenzi melangkah keluar dari gubuk, menarik gerobak kayunya yang sudah reyot dan seringkali mengeluarkan bunyi mencicit yang memilukan. Langkah kakinya yang beralaskan sandal jepit tipis, yang bagian tumitnya sudah aus hingga menyentuh aspal, menembus genangan air hitam yang berminyak di ganggang sempit. Bau sampah yang membusuk, air got yang tersumbat, dan asap kayu bakar dari tetangga yang mulai memasak air, menyatu menjadi aroma harian yang menyesakkan. Tujuannya adalah kawasan emas, sebuah distrik eksklusif di mana para miliarder tinggal di balik gerbang besi raksasa dan tembok beton tinggi yang dilapisi tanaman rambat yang rapi. Di sana, jalanannya bersih tanpa lubang, dan udara pagi terasa berbeda. Seolah-olah oksigen di sana pun lebih mahal dan berkualitas tinggi. Saat ia mencapai perbatasan kawasan itu, fajar mulai menyingsing, mewarnai kaca-kaca gedung perkantoran dengan warna emas yang menyilaukan. Mobil-mobil mewah mulai keluar dari labirin perumahan elit.
Sebuah sedan hitam mengkilap dengan kaca gelap dan tebal meluncur perlahan melewatinya. Kenzie berhenti di trotoar, menundukkan kepalanya saat debu dari ban mobil yang sangat mahal itu menerpa wajahnya. Di dalam mobil itu, ia sempat menangkap bayangan seorang pria paruh baya yang tampak sangat berwibawa dalam balutan jas yang jahitan tangannya terlihat sempurna bahkan dari kejauhan. Pria itu tengah menatap tablet digitalnya dengan kening berkerut. Kenzie mengenalinya dari papan baliho raksasa yang tersebar di seluruh kota. Miliarder wirawan, penguasa ekonomi yang tangannya menggerakkan roda bisnis di negara ini. Suatu hari nanti, gumam Kenzie. Tangannya mencengkeram pegangan kayu gerobaknya begitu kuat, hingga otot-otot lengannya menegang, dan buku jarinya memutih. Suatu hari nanti, aku tidak akan berdiri di sini untuk menghirup debu banmu. Aku akan duduk di kursi itu. Dan aku akan memastikan tidak ada lagi anak kecil seperti Siska, yang harus memimpikan sepotong roti di bawah atap seng yang bocor. Kenzie mulai bekerja. Ia mengais di bak sampah besar di depan sebuah restoran mewah bergaya Prancis yang baru saja menutup shift malamnya. Tangannya yang kotor oleh tanah dan karat, dengan cekatan memilah-milah kantong plastik hitam yang berat. Ia mencari sisa-sisa roti baget yang mungkin hanya digigit sekali oleh pelanggan kaya yang tidak tahu harga rasa lapar. Atau botol-botol kaca bekas minuman keras, yang bisa ditukar dengan uang beberapa ribu rupiah di pengepul. Tiba-tiba, saat ia merogoh jauh ke dasar bak sampah yang penuh dengan sisa sayuran layu, ujung jarinya menyentuh sesuatu yang bertekstur lembut, namun keras di dalamnya. Ia menarik keluar sebuah bungkusan kecil kain beludru merah darah, yang tampak sangat tidak selaras dengan kekumuhan di sekitarnya. Dengan jantung yang berdegup kencang hingga terasa di tenggorokannya, Kenzie membuka bungkusan itu di balik berlindungan gerobaknya. Di dalamnya terdapat sebuah jam tangan emas, dengan kaca yang retak 1000, namun jarumnya masih berdetak dengan suara mekanis yang halus. Di bawah jam itu, terselip sebuah kartu akses plastik transparan dengan chip emas tertanam di dalamnya. Kartu itu bertuliskan, Property of Adiwangsa Holdings, Founders Access. Kenzie terperangah. Napasnya tercekat. Nama Adiwangsa bukan sekadar nama perusahaan besar baginya. Itu adalah nama keluarga yang selalu dibisikkan ibunya dalam doa-doa sebelum tidur. Nama yang selama ini ia anggap sebagai bagian dari dongeng pahit yang sengaja diciptakan untuk menghibur dirinya yang malang. Ia segera merogoh kotak logam di pinggangnya, membandingkan ukiran Garuda di kotak itu dengan logo kecil di sudut kartu akses tersebut. Mereka identik. Benar-benar sama hingga ke detail terkecil pada permata yang digenggam sang Garuda. Ini bukan sekadar barang bekas, bisik Kenzie dengan suara gemetar. Apa ini jalan pulang yang selalu ayah katakan? Apa ini alasan kenapa kami dibuang ke lumpur? Namun, momen penemuan itu hancur seketika saat sebuah bayangan raksasa jatuh menutupi tubuhnya. Seorang petugas keamanan dengan seragam safari hitam yang ketat dan sepatu bot mengkilap berdiri di depannya. Di tangannya terdapat tongkat pemukul yang diayun-ayunkan dengan gerakan mengancam. "Hei, monyet sampah, apa yang kamu cari di sana? Sudah kubilang berkali-kali, jangan mengais di sini. Kamu membuat tempat ini bau dan mengotori pemandangan para miliarder yang mau datang sarapan," bentak satpam itu. Suaranya menggelegar, penuh dengan kebencian pada kelas sosial yang dianggapnya lebih rendah. Kenzie dengan gerakan refleks yang cepat memasukkan kain beludru itu ke dalam saku terdalam celananya dan segera menarik gerobaknya menjauh. "Maaf pak, saya pergi sekarang," sahut Kenzie tanpa berani menatap mata pria itu. "Pergi yang jauh. Kalau kulihat mukamu lagi di kawasan ini, akan kupastikan gerobak sampahmu ini berakhir di sungai," teriak satpam itu lagi sambil menendang roda gerobak Kenzie hingga kayu itu nyaris retak. Kenzie berlari sekuat tenaga, mengabaikan rasa perih di telapak kakinya yang tergores kerikil tajam dan kerikil panas yang mulai terpapar sinar matahari. Ia tidak lagi peduli pada teriakan kasar itu, fokusnya hanya satu, kartu di sakunya. Ia tidak takut pada tongkat satpam, ia jauh lebih takut jika harapan yang baru saja menyala di hatinya akan padam sebelum ia sempat menyelamatkan Siska. Di belakangnya, gedung-gedung pencakar langit milik para miliarder mulai berpijar di bawah sinar matahari pagi yang semakin terik. Gedung-gedung itu berdiri angkuh, tampak seperti raksasa-raksasa kaca yang sedang menertawakan kemalangan seorang pemulung yang berlari dengan nafas tersengal. Mereka tidak tahu bahwa di jalanan yang berdebu itu, seorang pewaris yang telah lama dilupakan tengah berlari membawa kunci yang akan meruntuhkan tahta mereka. Malam itu, gedung Grand Imperia tampak seperti permata raksasa yang jatuh di tengah kegelapan Jakarta, memancarkan kemilau yang begitu kontras dengan deretan pemukiman kumuh yang hanya berjarak beberapa kilometer di belakangnya. Lampu-lampu sorot berwarna keunguan dan emas membelah langit malam,
memantul di kaca-kaca kristal gedung yang menjulang tinggi, menandakan sebuah acara yang hanya bisa diimpikan oleh rakyat jelata, The Billionaire Circle Charity Gala. Di depan lobi utama yang dilapisi marmer putih Italia, deretan mobil mewah, mulai dari Lamborghini yang menderu rendah hingga Rolls-Royce yang meluncur senyap seperti hantu, mengantre untuk menurunkan penumpang mereka yang berbalut gaun sutra dan tuxedo seharga 1 unit apartemen menengah. Kenzie berdiri mematung di balik bayangan pohon besar di seberang jalan, jauh dari jangkauan lampu sorot. Ia telah mengganti kaos pemulungnya dengan sebuah kemeja putih lungsuran yang ia temukan di jemuran warga minggu lalu, sebuah tindakan nekat yang ia lakukan demi terlihat sedikit lebih manusiawi. Namun kemeja itu sudah menguning di bagian kerah dan ukurannya sedikit terlalu besar untuk tubuhnya yang kurus. Di sakunya, ia mencengkeram erat kartu Founders Access yang ia temukan pagi tadi. Kartu itu terasa dingin, namun di kepalanya, kartu itu adalah kunci menuju satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan hidupnya, miliarder wirawan. Hanya pria itu yang memiliki jawaban tentang hilangnya sang ayah, dan yang terpenting saat ini, hanya pria itu yang memiliki cukup uang untuk membayar biaya perawatan Siska yang kini terbaring sekarat di gubuk. "Aku harus masuk," bisik Kenzie pada dirinya sendiri. Suaranya bergetar hebat, jantungnya berdegup kencang hingga ia merasa seolah-olah seluruh dunia bisa mendengar detaknya. Ia tidak takut pada gedung itu, ia takut pada kegagalan. Ia melangkah menyeberangi aspal jalanan yang bersih, mencoba meniru gaya berjalan orang-orang kaya yang sering ia amati dari kejauhan, dagu sedikit terangkat dan langkah yang dibuat mantap. Namun sandal jepitnya yang tipis mengeluarkan bunyi plak-plak yang memilukan di atas lantai beton halus, dan bau sisa sampah yang masih samar melekat di bawah kuku tangannya menjadi pengingat yang kejam tentang siapa dia sebenarnya. Di gerbang pemeriksaan yang dijaga ketat, 2 orang petugas keamanan dengan setelan jas safari rapi dan earpiece di telinga langsung memasang barikade tubuh saat melihat Kenzie mendekat. Tatapan mereka sangat tajam, penuh kecurigaan, seolah-olah Kenzie adalah wabah penyakit yang akan menginfeksi kemewahan di balik pintu kaca itu. "Berhenti di sana, nak. Tempat pemulung ada di gang belakang, bukan di lobi utama. Pergi sekarang sebelum kami memanggil polisi dan menyeretmu keluar," ucap salah satu petugas dengan nada yang sangat rendah namun penuh dengan intimidasi. "Saya punya ini." Kenzie menyodorkan kartu akses transparan itu dengan tangan yang gemetar. "Ini milik Adiwangsa. Saya harus bertemu dengan Tuan Wirawan. Tolong, ini masalah hidup dan mati." Petugas itu mengambil kartu tersebut dengan ujung 2 jarinya, seolah-olah benda itu menjijikan. Ia memperhatikannya sejenak di bawah cahaya lampu, lalu tawanya pecah, sebuah tawa kering yang merendahkan. "Adiwangsa, anak muda, perusahaan itu sudah menjadi hantu sejak 10 tahun lalu. Pemilik aslinya sudah mati di selokan dan hartanya sudah dibagi-bagi. Kamu mencuri kartu museum ini dari tempat sampah mana? Kartu ini sudah tidak ada harganya lagi, persis seperti kamu." Petugas itu menjentikan kartu tersebut kembali ke dada Kenzie hingga jatuh ke lantai. Namun sebelum Kenzie sempat memungutnya, sebuah suara tawa yang lebih nyaring dan penuh kesombongan terdengar dari arah teras lobi. Seorang pemuda seusia Kenzie, namun dengan kulit yang dirawat sangat bersih dan mengenakan tuxedo sutra berwarna biru tua pesanan khusus, berjalan mendekat dengan langkah yang santai namun mendominasi. Ia adalah Adrian, putra mahkota dari Kekaisaran Bisnis Wirawan. Di sampingnya, beberapa pemuda kaya lainnya yang memegang gelas kristal berisi sampahnya mahal ikut mengikuti, menatap Kenzie seolah mereka sedang menonton pertunjukan sirkus hewan yang malang. "Lihat ini teman-teman," ujar Adrian dengan senyum sinis yang mengembang di wajah tampannya. "Kita punya tamu istimewa malam ini, seorang ahli waris yang datang langsung dari tumpukan rongsokan. Sepertinya keamanan kita sedang lengang, sampai-sampai tikus got bisa masuk ke sini." "Adrian, dia bilang dia punya kartu akses Adiwangsa," lapor petugas keamanan itu sambil membungkuk dengan sikap yang sangat merendah, sangat kontras dengan caranya memperlakukan Kenzie tadi. Adrian berjalan mendekati Kenzie hingga jarak mereka hanya sejengkal. Bau parfum oud dan tembakau mahal dari pakaian Adrian menusuk hidung Kenzie, membangkitkan rasa pening yang aneh. Adrian mengambil kartu yang baru saja dipungut Kenzie, lalu menunjukkannya kepada teman-temannya sambil tertawa kecil. "Kartu ini, ayahku pernah bercerita tentang ini. Dulu, pemilik kartu ini adalah seorang pria yang merasa dirinya dewa, tapi akhirnya mati seperti pengecut. Dan sekarang, lihatlah, sisa-sisa kejayaannya dibawa oleh seorang bocah yang bajunya bahkan lebih murah daripada tisu di toilet kami." Adrian menatap mata Kenzie dengan kebencian yang murni. "Kamu ingin uang kan? Katakan saja berapa? 1.000? 10.000? Tidak perlu berakting jadi miliarder dengan kartu sampah ini." "Adikku sedang sekarat di rumah," suara Kenzie serak.
hampir pecah oleh emosi yang ia tahan di tenggorokan. Aku tidak datang untuk mendengar ejekanmu. Aku hanya butuh bicara 5 menit dengan ayahmu tentang masa lalu keluargaku. Adrian tersenyum licik, sebuah ekspresi yang menandakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Ia mengangkat gelas sampahnya tinggi-tinggi ke arah lampu sorot, membiarkan gelembung emas di dalamnya berkilauan. Oh, kamu ingin bicara dengan dewa. Baiklah, tapi di dunia kami, untuk mendapatkan perhatian seorang miliarder, kamu harus menunjukkan seberapa rendah kamu bersedia merangkak, karena di sini tidak ada yang gratis. Tiba-tiba, tanpa peringatan sedikit pun, Adrian memiringkan gelasnya. Cairan emas yang dingin dan lengket itu dituangkan perlahan-lahan tepat di atas kepala Kenzie. Sampahnya seharga jutaan rupiah itu membasahi rambut kusam Kenzie, mengalir melewati keningnya, masuk ke matanya yang perih, dan membasahi kemeja putihnya yang malang hingga menjadi transparan dan melekat di kulitnya yang kurus. Itu baptisan untukmu, sampah. Anggap saja itu air suci agar kamu sadar di mana posisimu. Tawa Adrian pecah, diikuti oleh tawa riuh teman-temannya, dan bahkan beberapa tamu yang lewat. Mereka tidak melihat manusia yang sedang menderita, mereka melihat hiburan malam. Sekarang, Adrian merogoh sakunya dan mengeluarkan beberapa lembar uang 100 ribuan, lalu menjatuhkannya satu persatu ke dalam genangan air berlumpur di dekat kaki Kenzie yang bersandar sepit. Kenzie mematung, tubuhnya bergetar bukan hanya karena dinginnya alkohol yang membasahi bajunya, tapi kekemarahan yang membakar setiap sel di tubuhnya. Air matanya hampir jatuh, namun ia menahannya dengan sekuat tenaga hingga matanya merah. Ia melihat uang yang terapung di lumpur itu, melihat bayangan wajah Siska yang pucat di ingatannya. Lalu kembali menatap wajah Adrian yang penuh kemenangan. Harga diri Kenzie berteriak untuk mengepalkan tinju dan menghancurkan wajah tampan yang sombong itu. Namun, ia tahu konsekuensinya. Jika ia memukul, ia akan berakhir di penjara tanpa ada yang merawat Siska. Dan adiknya akan mati dalam kesendirian yang tragis. Dengan tangan yang mengepal hingga buku jarinya memutih, Kenzie tidak bergerak untuk mengambil uang itu. Ia justru mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, menatap tepat ke dalam mata Adrian dengan sorot mata yang begitu dingin dan tajam. Sebuah sorot mata yang membuat tawa Adrian perlahan-lahan meredup dan berubah menjadi rasa tidak nyaman yang aneh. "Simpan uangmu, Adrian," ucap Kenzie dengan nada yang sangat tenang, namun setiap kata yang keluar terdengar seperti vonis kematian. "Uang ini tidak cukup untuk membayar satu tetes kehinaan yang kamu berikan padaku malam ini. Ingat wajahku baik-baik, karena suatu hari nanti aku akan kembali ke sini. Dan saat itu terjadi, bukan aku yang akan berlutut. Kamulah yang akan memohon di bawah kakiku untuk meminta maaf atas apa yang kamu lakukan malam ini." Kenzie berbalik tanpa menunggu jawaban. Ia berjalan menjauh dari cahaya lampu gedung itu dengan kepala tegak, meskipun bajunya basah kuyup, dan ia berjalan tanpa arah di bawah rintik hujan yang mulai turun. Di belakangnya, Adrian berteriak kasar untuk menutupi rasa takut yang tiba-tiba muncul di hatinya. Namun, Kenzie tidak lagi mendengar. Ia mencengkram kartu akses itu di dalam sakunya dengan sangat erat. Kartu itu kini terasa panas, seolah-olah sedang menyerap energi dari amarahnya. Di tengah kegelapan malam Jakarta, Kenzie menyadari satu hukum alam yang baru. Di dunia ini, kebenaran tidak ada artinya tanpa kekuasaan. Jika ia ingin menyelamatkan Siska dan memulihkan nama ayahnya, ia tidak bisa lagi menjadi peminta-minta. Ia harus menjadi monster yang lebih besar dari mereka semua. Malam itu, di bawah bayang-bayang gedung pencakar langit yang angkuh, seorang pemulung mati dan seorang calon penguasa terlahir kembali dengan sumpah yang tertulis dalam darah dan air mata. Nama Adiwangsa tidak akan pernah lagi disebut dengan nada menghina. Nama itu akan menjadi nama yang membuat seluruh miliarder di kota ini gemetar saat mendengarnya. Hujan turun bukan lagi sebagai rintik, melainkan cambukan air yang membutakan mata. Seolah alam semesta sedang berkonspirasi untuk menghapus setiap jejak keberadaan Kenzie dari muka bumi. Ia berjalan terseok-seok menembus kegelapan gang sempit yang licin dan berbau busuk, di mana lumpur hitam meluap dari parit-parit yang tersumbat. Pakaiannya yang basah kuyup oleh sisa sampahnya vintage yang tadi dituangkan Adrian dan air hujan yang kotor terasa begitu berat, melekat di kulitnya seperti beban dosa dan penghinaan yang dipaksakan ke pundaknya oleh dunia yang kejam. Bau alkohol mahal yang biasanya menjadi simbol prestise, kini bercampur dengan bau anyir ayegot, menciptakan aroma kehinaan yang terus menusuk indera penciumannya. Setiap hirupan napasnya terasa seperti pengingat yang konstan akan tawa Adrian yang menggema di lobi gedung mewah tadi. Sebuah gema yang kini berubah menjadi api yang membakar di dalam dadanya. Setiap langkah adalah perjuangan fisik melawan hipotermia yang mulai membekukan persendiannya. Namun di dalam jantungnya,
Api amarah justru memberikan energi kinetik yang tidak wajar pada tubuhnya yang kurus dan kekurangan gizi. Saat ia akhirnya mencapai gubuknya yang miring di ujung pemukiman, pemandangan di dalam jauh lebih mengerikan daripada badai yang mengamuk di luar. Di bawah cahaya lampu pijar yang berkedip-kedip sekarat, Siska tidak lagi meringkuk tenang. Ia gemetar hebat di atas kasur tipis yang lembab dan berbau apak. Suara napasnya kini menyerupai bunyi gesekan logam yang berkarat, pendek, tersengal, dan penuh penderitaan yang menyayat hati. Wajah gadis kecil itu yang semula pucat, kini tampak kemerahan membara, kontras dengan bibirnya yang membiru akibat kekurangan oksigen. Sebuah tanda klinis bahwa infeksi paru-parunya telah mencapai titik kritis yang mematikan. "Siska, kakak di sini. Tolong, jangan menyerah sekarang," bisik Kenzi. Suaranya parau dan hampir pecah oleh isak tangis yang tertahan. Ia menjatuhkan diri di samping adiknya, mengabaikan lututnya yang menghantam lantai tanah yang becek. Saat ia menyentuh kening Siska, panasnya begitu menyengat hingga Kenzi tersentak. Suhu tubuh itu adalah lonceng kematian yang berdentang pelan di tengah kesunyian gubuk. Tidak ada lagi waktu untuk keraguan, rasa malu atau keputusasaan. Jika ia tidak mendapatkan intervensi medis tingkat tinggi malam ini, Siska hanya akan menjadi satu lagi statistik anak miskin yang tewas dalam kesunyian. Dengan tangan yang gemetar hebat akibat kombinasi kedinginan ekstrim dan ketakutan yang murni, Kenzi merogoh sakunya. Ia mengeluarkan kartu Founders Access yang basah dan kotak logam kecil peninggalan ayahnya yang selama 1 dekade terakhir selalu terikat di pinggangnya. Benda yang selama ini hanya ia anggap sebagai jimat kenangan yang tidak memiliki nilai fungsional. Ia meletakkan kedua benda itu di atas lantai tanah yang mulai tergenang air hujan yang merembes masuk dari celah dinding. Bayangan dari lampu pijar memberikan siluet yang dramatis pada ukiran burung Garuda di kotak itu, membuat mata sang Garuda seolah-olah sedang menyala dan menatap balik ke arah Kenzi, menuntut sebuah tindakan. "Ayah, jika kau memang seorang miliarder seperti yang ibu katakan, jika kau memang mencintai kami, tunjukkan padaku jalannya sekarang," rintih Kenzi dengan air mata yang mengalir deras. "Jangan biarkan Siska mati hanya karena kesombongan mereka yang merasa bisa membeli nyawa dengan uang." Kenzi memperhatikan kotak itu dengan ketelitian yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Ia menyeka lapisan karat dan kerak tanah bertahun-tahun dengan ujung jarinya yang kasar. Saat lapisan kotoran itu luruh, ia menemukan sesuatu yang tersembunyi di balik estetika kuno kotak tersebut. Sebuah celah tipis yang nyaris tak terlihat dengan sensor optik inframerah yang sangat kecil. Sebuah teknologi enkripsi biometrik yang terlalu maju untuk zaman ketika kotak itu dibuat. Dengan nafas yang tertahan di tenggorokan, Kenzi menggesekkan kartu Founders Access ke celah tersebut. Seketika, suara mekanis yang sangat halus, bunyi putaran roda gigi mikro yang bekerja dengan presisi jam tangan Swiss, terdengar, seolah-olah sebuah mesin raksasa yang telah tertidur selama 1 dekade kembali bernafas. Garis-garis cahaya biru neon mulai merambat keluar dari ukiran Garuda, membelah karat yang menempel seperti laser yang memotong baja. Kotak logam itu bertransformasi, bagian atasnya bergeser secara otomatis dengan presisi milimeter, memproyeksikan sebuah hologram 3 dimensi yang tajam ke udara lembab gubuk tersebut. Ruangan sempit yang kumuh itu tiba-tiba dipenuhi dengan data-data digital yang berputar-putar. Identitas dikonfirmasi melalui penanda DNA dan akses kartu pendiri. "Selamat datang kembali Tuan Muda Arga Adiwangsa." Suara kecerdasan buatan dengan nada bariton yang berwibawa namun menenangkan bergema di ruangan itu, meredam suara gemuruh guntur di luar. Kenzi terperangah hingga terduduk di lumpur. "Arga? Namaku Kenzi. Siapa Arga?" Kenzi adalah protokol penyamaran Ghost Child yang diaktifkan 10 tahun lalu untuk melindungimu dari upaya pembunuhan. Anda adalah Arga Adiwangsa, putra tunggal dan ahli warisah dari almarhum Baskoro Adiwangsa. Status, pewaris tunggal tahta Adiwangsa Holdings dan komandan utama aset bayangan. Hologram itu terus berbicara, menampilkan visualisasi 3D dari gedung-gedung pencakar langit, armada satelit pribadi, dan jaringan perbankan global yang kini berada di bawah kendalinya. Aset likuid di rekening Swiss dan Cayman, 4,2 triliun rupiah. Aset saham, 51% saham utama Adiwangsa Holdings saat ini dalam status lockdown akibat protokol pengkhianatan yang terdeteksi pada Dewan Direksi. Lokasi fasilitas medis tersembunyi 1,2 km dari koordinat Anda. Angka 4,2 triliun rupiah itu terpampang besar, berpendar di tengah kegelapan gubuk. Jumlah itu sanggup membeli seluruh distrik di mana ia memulung setiap hari.
jumlah yang melampaui imajinasi Kenzi yang selama ini hanya berurusan dengan recehan ribuan rupiah. Namun, matanya tidak berhenti pada angka kekayaan. Tatapannya langsung terkunci pada baris teks berwarna merah yang berkedip di bagian bawah hologram. Sistem deteksi hayati aktif. Subjek Siska Adiwangsa dalam kondisi kritis. Mengaktifkan protokol penyelamatan darurat. "Bantu adikku, lakukan apa saja. Tolong selamatkan Siska," teriak Kenzi pada hologram itu. Suaranya pecah oleh keputusasaan yang kini berganti menjadi harapan yang liar. Menghitung kondisi fisiologi subjek, diagnosis pneumonia akut, sepsis tahap awal, dan malnutrisi stadium 3, membutuhkan evakuasi medis tingkat 1 dan stabilisasi plasma, mengaktifkan protokol penyelamatan darah murni. Unit taktis Aegis telah diluncurkan, estimasi tiba 90 detik. Hanya dalam hitungan detik, suara raungan mesin turbin ganda yang sangat kuat mulai menggetarkan tanah di bawah gubuk Kenzi, mengalahkan kebisingan badai hujan. Cahaya lampu sorot raksasa berkekuatan ribuan lumen membelah atap seng gubuk yang berlubang, menyinari kekumuhan itu dengan cahaya putih yang begitu terang hingga terasa seperti di siang hari. Dari balik dinding papan yang rapuh, Kenzi bisa melihat sebuah helikopter medis siluman berwarna hitam legam dengan logo Garuda emas di lambungnya, mendarat secara vertikal di tengah lapangan pembuangan sampah, sebuah pemandangan yang terasa seperti invasi malaikat maut di tengah neraka dunia. Pintu gubuk Kenzi didobrak terbuka dengan satu entakan kuat. 3 orang pria bertubuh tegap masuk dengan gerakan taktis yang sangat terlatih. Mereka mengenakan seragam tempur hitam tanpa atribut negara, namun setiap inci dari perlengkapan mereka bernilai jutaan dolar. Mereka bukan polisi, mereka bukan tentara. Mereka adalah prajurit bayaran paling elit yang dibayar hanya untuk satu tujuan, melindungi keluarga Adiwangsa. "Tuan Muda Arga?" Salah satu dari mereka, seorang pria dengan tatapan mata sedingin es bertanya sambil membungkuk sangat dalam, mengabaikan lumpur yang mengotori sepatu taktisnya yang mahal. "Kami adalah unit keamanan khusus Aegis. Kami telah menunggu sinyal ini selama 10 tahun dalam penyamaran. Kami di sini untuk menjalankan wasiat terakhir Tuan Besar Baskoro." Kenzi hanya bisa terpaku saat para profesional itu dengan cekatan mengangkat Siska ke atas tandu medis berteknologi suspensi magnetik. Siska segera diberikan masker oksigen bertekanan tinggi dan berbagai selang infus otomatis oleh seorang dokter wanita yang membawa tas medis futuristik. "Bawa dia ke fasilitas terbaik yang pernah diciptakan manusia. Pastikan dia tidak merasakan sakit lagi," perintah Kenzi. Suaranya tidak lagi bergetar karena takut. Ada sebuah resonansi otoritas yang tiba-tiba bangkit dari dalam struktur genetiknya. Suara seorang pemimpin yang telah dikubur hidup-hidup selama 1 dekade di bawah lapisan debu dan kemiskinan. "Tentu Tuan Muda. Rumah Sakit Pusat Adiwangsa, sektor VVIP, sudah dikosongkan untuk Nona Siska," jawab pria itu dengan nada hormat yang mutlak. "Dan untuk Anda Tuan Muda, jet pribadi dan tim penata gaya sudah menunggu di landasan pacu pribadi untuk membawa Anda ke markas besar. Waktu kita sangat terbatas. Berdasarkan intelijen kami, Tuan Mirawan telah menjadwalkan pidato pengumuman pengambil alihan paksa sisa aset Adiwangsa dalam 8 jam ke depan di hadapan pers dunia." Kenzi berdiri tegak di tengah hujan yang masih deras, membiarkan air menghapus sisa-sisa bau sampah dan alkohol dari tubuhnya. Ia menatap ke arah utara, ke arah deretan gedung pencakar langit yang beberapa jam lalu menertawakannya. Di sakunya, kartu akses itu kini memancarkan denyut cahaya biru yang stabil, seolah-olah jantung kerajaan ayahnya kini berdetak di dalam genggamannya. "Wirawan dan Adrian," Kenzi bergumam pelan, namun setiap katanya terasa setajam mata pisau. "Kalian bilang dunia tidak butuh air mata. Kalian bilang dunia hanya butuh nilai dan kekuasaan. Baiklah, aku akan datang untuk menunjukkan pada kalian apa nilai sejati dari seorang Adiwangsa yang telah bangkit dari kubur kemiskinan." Kenzi melangkah masuk ke dalam kabin helikopter yang kedap suara dan sangat mewah, meninggalkan gubuk sengnya untuk selama-lamanya. Saat pintu helikopter tertutup dengan suara tat yang solid, cahaya lampu interior yang hangat menyinari wajahnya. Wajah seorang pemuda pemulung yang telah menyerahkan nyawanya pada sejarah, dan wajah seorang miliarder muda paling berkuasa yang baru saja terbangun dari tidurnya yang panjang. Perang telah dimulai, dan kali ini Kenzi tidak akan datang sebagai peminta-minta yang memohon belas kasihan. Ia datang sebagai pemilik sah dari setiap inci gedung yang mereka injak, siap untuk meruntuhkan kesombongan mereka hingga ke akarnya. Dunia di bawah sana tampak seperti miniatur yang tidak berarti saat helikopter hitam legam berteknologi stealth itu membelah gumpalan awan mendung yang pekat.
Di dalam kabin yang kedap suara sempurna, suara gemuruh hujan badai dan sambaran petir yang menggila di luar sana hanya terdengar seperti bisikan jauh yang tidak berdaya, teredam oleh lapisan isolasi serat karbon yang sangat tebal. Kenzi, atau sekarang secara resmi kembali ke jati diri aslinya, Arga Adiwangsa, duduk tertegun di atas kursi kulit murni yang aromanya mengingatkan pada perpaduan kemewahan yang tenang dan wangi kayu cendana. Ia menatap telapak tangannya yang masih kasar. Di bawah kuku-kukunya masih tersisa kerak lumpur hitam dari gang sempit tadi, dan beberapa luka gores kecil di jemarinya baru saja mengering. Sangat sulit dipercaya bahwa hanya dalam hitungan menit, status sosialnya telah melompat secara brutal dari titik terendah kemanusiaan menuju puncak absolut piramida kekuasaan dunia miliarder. Minumlah Tuan Muda, ini adalah air alkali murni yang diambil langsung dari mata air abadi di pegunungan Alpen, disaring melalui batuan vulkanik untuk memastikan kemurnian molekulnya. Tubuh Anda sedang mengalami dehidrasi kronis akibat tekanan lingkungan yang ekstrim. Seorang pria tua dengan rambut perak yang tersisir rapi tanpa satu helai pun yang bergeser, mengenakan sarung tangan putih yang tampak tak bernoda, menyodorkan sebuah gelas kristal bakarat berisi air yang jernih. Pria itu adalah Yuda, kepala pelayan setia keluarga Adiwangsa yang telah menghilang dari peradaban selama 10 tahun, bersembunyi di balik bayang-bayang untuk menunggu hari di mana protokol kebangkitan pewaris ini diaktifkan. Kesetiaannya bukan sekadar tugas profesional, melainkan janji darah yang ia berikan kepada mendiang ayah Arga. Arga menerima gelas itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Dinginnya kristal yang mahal itu terasa asing di kulitnya yang selama ini lebih terbiasa memegang botol plastik bekas yang hangat dan berbau matahari. Saat air itu membasahi kerongkongannya, ia merasakan sebuah kekuatan baru yang segar mengalir ke dalam sel-sel tubuhnya yang selama ini kelaparan. Air itu seolah-olah menghapus jejak rasa haus bertahun-tahun yang ia rasakan di kolong jembatan. "Siska, ceritakan padaku lebih detail, bagaimana keadaannya?" tanya Arga. Suaranya kini mulai menemukan resonansi bariton yang lebih dalam dan berwibawa, tidak lagi terdengar serak dan lemah karena debu jalanan. Nona Siska telah berada di bawah penanganan tim medis elit kami di Rumah Sakit Pusat Adiwangsa, sebuah fasilitas bawah tanah yang bahkan tidak terdaftar dalam peta medis nasional. Beliau telah dimasukkan ke dalam unit perawatan biogenetik yang menggunakan teknologi regenerasi sel punca tercepat di dunia. Dalam 2 jam, seluruh infeksi pneumonia dan racun malnutrisi dalam tubuhnya akan dinetralkan sepenuhnya secara molekuler. Beliau akan bangun di dalam sebuah ruangan pemulihan yang lebih luas, lebih bersih, dan lebih nyaman dari seluruh kompleks pemukiman kumuh yang Anda tinggalkan tadi, Tuan Muda. Jawab Yuda dengan nada bicara yang sangat formal, namun Arga bisa menangkap kilatan kelegaan di mata pria tua itu. Helikopter itu mulai menurunkan ketinggiannya, mendarat dengan presisi milimeter di atas landasan pribadi sebuah gedung pencakar langit raksasa yang berdiri angkuh di tengah jantung distrik bisnis. Gedung itu tidak memiliki nama di bagian luar-luarnya, sebuah menara hantu yang dikenal hanya oleh segelintir elit sebagai markas rahasia Adiwangsa Holdings. Arga melangkah keluar, disambut oleh embusan angin malam yang kencang dan dingin di ketinggian 500 meter. Di depannya, sebuah pintu kaca otomatis yang terbuat dari bahan anti peluru terbuka tanpa suara, menyingkapkan lorong panjang yang dilapisi marmer hitam langka dan sistem pencahayaan futuristik yang menyesuaikan diri dengan suhu tubuhnya. Di sana, ritual transformasi yang sebenarnya dimulai. Kita tidak memiliki banyak waktu untuk sekadar bernafas, Tuan Muda. Berdasarkan intelijen pasar, Tuan Wirawan akan mengumumkan penggabungan paksa aset-aset inti Adiwangsa ke dalam korporasi miliknya dalam waktu kurang dari 5 jam lagi, melalui konferensi pers dunia. Dia sangat percaya bahwa Anda sudah mati, atau setidaknya membusuk tanpa identitas di suatu sudut kota. Kita harus memberikan kejutan yang tidak hanya akan menghentikan pidatonya, tapi juga meruntuhkan harga diri yang ia bangun selama 1 dekade. Yuda menuntun Arga menuju sebuah ruangan luas yang tampak seperti perpaduan antara butik kelas atas di Paris dan laboratorium teknologi mutakhir. 7 orang profesional, dari penata gaya kelas dunia, ahli dermatologi, hingga penjahit legendaris yang hanya melayani kepala negara, sudah menunggu dalam keheningan yang penuh hormat. Arga berdiri di tengah ruangan, membiarkan mereka bekerja seperti mesin yang sangat efisien. Pertama adalah ritual pembersihan total. Air hangat dengan suhu yang diatur sempurna, mengandung aroma esensial kayu cendana dan minyak esensial langka, membasuh sisa-sisa kehinaan dari kulitnya. Lumpur hitam, minyak jalanan yang lengket, dan bau alkohol murah milik Adrian yang sempat membasahi rambutnya, luruh ke dalam saluran pembuangan, meninggalkan kulit Arga yang kini tampak bersih dan kembali cerah. Setiap pori-porinya seolah bernapas kembali. Kuku-kukunya dipotong dan dibersihkan dari sisa debu plastik, sementara rambutnya yang kusut dan kusam akibat polusi dipotong dengan presisi seorang seniman, membentuk gaya rambut miliarder muda yang tajam, modern, namun memancarkan keanggunan yang klasik. Puncaknya adalah saat Yuda membawa sebuah koper perak berbahan titanium yang dibuka dengan kode enkripsi biometrik. Di dalamnya
terletak sepasang setelan jas tripis berwarna abu-abu arang, ditenun dari serat sutra paling langka yang hanya bisa diproduksi oleh teknologi tekstil milik keluarga mereka. Ini bukan sekedar pakaian tuan muda, ini adalah zirah Adiwangsa. Ayah Anda memesannya secara khusus dari penjahit terbaik di Savile Row, London, untuk hari kelulusan Anda yang seharusnya terjadi beberapa tahun lalu. Beliau selalu yakin bahwa darah Adiwangsa akan selalu menemukan jalannya untuk kembali ke puncak, apapun rintangan yang menghadang, bisik Yuda dengan suara yang sedikit bergetar. Saat Arga mengenakan jas itu, transformasi mentalnya benar-benar selesai. Kain sutra dingin itu membalut tubuhnya yang kurus, namun atletis dengan sangat sempurna, memberikan struktur bahu yang tegap dan wibawa yang seolah-olah memang sudah ditakdirkan untuknya sejak ia lahir ke dunia. Sepatu kulit Oxford buatan tangan yang mengkilap menopang langkahnya dengan mantap di atas lantai marmer yang licin. Ia menatap cermin besar setinggi langit-langit di depannya. Di sana tidak ada lagi Kenzi, si pemuda pemulung yang harus membungkuk rendah hanya untuk memungut sampah plastik demi sesuap nasi. Di sana berdiri Arga Adiwangsa, seorang miliarder dengan tatapan mata sedingin es dan ketenangan yang mematikan. Matanya kini bersinar dengan kecerdasan strategis yang selama ini terpendam di bawah tekanan kemiskinan yang mencekik. Yuda, siapkan seluruh dokumen pembatalan akuisisi dan pengambil alihan kembali kendali Board of Directors. Aktifkan seluruh agen tidur kita di lantai bursa saham global. Aku ingin dalam 4 jam ke depan, setiap sen yang secara ilegal dikuasai Wirawan mulai mengalir kembali ke pundi-pundi Adiwangsa melalui algoritma penghancur pasar yang kita miliki. Perintah Arga. Suaranya kini terdengar stabil dan penuh otoritas, sambil memasang jam tangan emas peninggalan ayahnya yang kini telah diperbaiki oleh ahli horologi terbaik dan berkilau sempurna di pergelangan tangannya. Sudah dilaksanakan sepenuhnya Tuan Muda. Seluruh sistem sudah berada dalam posisi menunggu perintah. Armada mobil kita sudah menunggu di basement. Kita akan menuju gedung pusat konferensi internasional, tempat di mana Wirawan sedang menyiapkan panggung untuk merayakan kemenangan palsunya yang paling megah. Yuda tersenyum tipis, sebuah senyuman yang mengandung antisipasi akan keruntuhan total sebuah dinasti pengkhianat. Arga melangkah menuju lift pribadi yang tersembunyi di balik dinding marmer. Saat pintu lift yang berlapis emas putih itu tertutup, ia menatap bayangannya sekali lagi. Di tangannya, ia menggenggam kartu Founders Access yang kini telah terpasang rapi dalam sebuah klip berbahan titanium ringan. Adrian, kamu pernah bilang bahwa dunia tidak butuh air nata, dunia hanya butuh nilai. Arga bergumam dengan nada yang sangat tenang, namun membawa beban ancaman yang nyata. Malam ini, aku akan menunjukkan kepadamu berapa nilai dari satu tetes air mata adikku yang kau hargai dengan penghinaan sebotol sampahnya. Malam ini, kalian semua akan belajar satu hal penting, bahwa penguasa sejati tidak pernah benar-benar mati. Mereka hanya sedang mengambil nafas panjang untuk menuntut balas dengan kekuatan yang lebih besar. Pintu lift terbuka di area parkir bawah tanah yang luas, di mana 10 mobil SUV hitam berlapis baja dan 1 unit Rolls-Royce Phantom terbaru yang mengkilap telah menunggu dengan mesin yang menderu harus. Lampu-lampu depan konvoi itu menyala serentak secara bersamaan, menerangi jalan keluar bagi sang raja yang telah resmi kembali dari kegelapan panjang. Konvoi miliarder paling berkuasa yang pernah ada itu pun meluncur kencang menembus jalanan Jakarta yang basah, menuju pusat konflik di mana sejarah besar akan ditulis ulang dalam hitungan jam. Lampu kristal raksasa bergaya Art Deco yang menggantung megah di langit-langit Convention Hall Adiwangsa memancarkan cahaya putih keperakan yang tajam dan menyilaukan. Cahaya itu memantul di atas ribuan gelas kristal berisi sampahnya Dom Perignon yang terus mengalir, serta pada lensa-lensa kamera wartawan dari berbagai kantor berita internasional yang sudah memasang posisi sejak sore hari. Ruangan ini bukan sekadar aula pertemuan, ia adalah katedral kekuasaan bagi para konglomerat dunia, sebuah ruang sakral di mana satu goresan pena di atas kertas perjanjian bisa mengubah nasib jutaan orang dan mengalihkan aliran triliunan rupiah dalam sekejap. Udara di dalam aula itu terasa berat dan menyesakan, bukan hanya karena aroma parfum oud yang mahal dan asap cerutu Kuba yang menguap di area VVIP, tetapi karena ketegangan politik bisnis yang begitu kental hingga bisa dirasakan di permukaan kulit. Malam ini, acara tersebut dikemas dengan judul megah, Malam Persatuan Ekonomi, sebuah narasi PR yang dirancang secara apik untuk menutupi kebenaran pahit di baliknya. Ini adalah upacara pemakaman bagi sisa-sisa warisan sah keluarga Adiwangsa yang telah dikhianati secara sistematis.
Di atas panggung utama yang dilapisi beludru hitam pekat, miliarder wirawan berdiri dengan postur seorang kaisar yang baru saja memenangkan perang saudara. Ia mengenakan setelan jas hitam bespoke jahitan tangan penjahit legendaris Savile Row dengan pin emas murni berbentuk perisai Garuda di kerahnya, sebuah pin simbolis yang seharusnya hanya berhak disematkan di dada pemegang otoritas tertinggi keluarga Adiwangsa. Senyumnya tampak begitu tulus di depan kamera, sebuah topeng filantropis yang sempurna untuk menutupi sifat predatornya. Di sampingnya, Adrian berdiri dengan keangkuhan yang meluap-luap, sesekali merapikan lengan kemeja sutranya yang dihiasi kancing berlian VVS yang berkilau setiap kali terkena lampu sorot. Adrian melemparkan tatapan merendahkan ke arah kerumunan tamu undangan, seolah-olah mereka semua hanyalah pion kecil yang beruntung bisa menyaksikan momen bersejarah ini. Bagi Adrian, malam ini adalah pengukuhan bahwa dunia memang hanya milik mereka yang kuat, dan mereka yang lemah, seperti pemuda pemulung yang ia hina semalam, hanyalah debu di bawah sepatu mahalnya. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, para pemangku kepentingan yang saya muliakan, suara wirawan yang berat, berwibawa, namun penuh kemuliafikan bergema melalui sistem suara Dolby Atmos paling canggih, mengisi setiap celah ruangan dan membungkam bisik-bisik para tamu. 10 tahun yang lalu, sebuah tragedi memilukan merenggut pemimpin agung sekaligus sahabat karib saya, Baskoro Adiwangsa. Sejak saat itu, saya telah bekerja tanpa lelah, mengorbankan waktu, energi, bahkan kesehatan saya, untuk memastikan kapal raksasa bernama Adiwangsa Holdings ini tetap mampu menerjang badai ekonomi dunia. Dan malam ini, dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur, saya secara resmi mengumumkan penggabungan penuh aset Adiwangsa Holdings ke dalam Wirawan Group. Ini bukan sekadar keputusan bisnis, ini adalah akhir dari masa lalu yang kelam, kacau, dan penuh ketidakpastian, serta awal dari sebuah kekaisaran baru yang akan mendominasi pasar global selama puluhan tahun ke depan. Tepuk tangan riuh yang seolah-olah telah diperintahkan pecah seketika di seluruh penjuru aula. Para investor, spekulan pasar, dan konglomerat lainnya bersorak, mata mereka berbinar penuh keserakahan saat membayangkan dividen raksasa yang akan mereka peras dari hasil kanibalisasi dinasti lama. Adrian tersenyum lebar, menunjukkan deretan gigi putihnya yang rapi, lalu membisikkan sesuatu yang sinis ke telinga ayahnya, yang membuat wirawan terkekeh pelan tepat di depan mikrofon yang masih menyala. Mereka merasa berada di puncak dunia, merasa telah berhasil mengubur kebenaran begitu dalam hingga tak ada satupun kekuatan yang bisa membongkarnya kembali. Namun, tepat saat wirawan mengangkat pena emas bermata berlian miliknya untuk membubuhkan tanda tangan pada dokumen pengambil alihan paksa di bawah sorotan kamera live streaming yang disaksikan oleh jutaan pasang mata di seluruh dunia, sebuah gangguan frekuensi mulai terdengar. Suara itu bukan berasal dari speaker aula, melainkan muncul secara serentak dari seluruh gawai dan sistem digital terintegrasi di gedung tersebut. Bip, bip, bip. Layar LED raksasa seluas 50 meter yang berdiri di belakang wirawan, yang tadinya menampilkan logo Wirawan Group yang mengkilap, tiba-tiba berkedip hebat dengan distorsi digital berwarna merah. Warna emas yang mereka banggakan memudar secara dramatis, digantikan oleh latar belakang hitam pekat yang dingin. Detik berikutnya, muncul sebuah simbol Garuda emas yang sedang mencengkeram permata merah darah. Logo asli Adiwangsa. Simbol yang telah dilarang dan dihapus secara paksa dari sejarah korporasi selama 1 dekade terakhir oleh rezim wirawan. Apa yang terjadi? Keamanan. Bagian IT, perbaiki layarnya sekarang juga. Ini memalukan. Teriak wirawan. Wajahnya yang semula tenang kini berubah merah padam karena amarah dan rasa malu yang mendalam di depan publik internasional. Gangguan itu tidak berhenti, melainkan meningkat menjadi sebuah pengambil alihan sistem secara total. Lampu aula mendadak padam secara serentak, menyisakan kegelapan total yang mencekam selama 3 detik yang terasa seperti selamanya bagi mereka yang menyimpan dosa besar di dalam hati. Keheningan yang begitu sunyi hingga detak jantung pun seolah bisa terdengar menyelimuti ruangan. Kemudian, pintu raksasa di ujung aula, pintu baja berlapis perunggu seberat 2 ton, terbuka perlahan dengan bunyi desis hidrolik yang berat dan penuh tekanan, seolah-olah gerbang neraka baru saja terbuka untuk menjemput para pengkhianat. Cahaya putih dingin yang sangat terang dari lorong luar membelah kegelapan aula, membentuk siluet tajam seorang pria yang berdiri tegak dengan postur yang tak tergoyahkan. Di belakangnya, tampak 10 pria bertubuh kekar dalam setelan taktis hitam stealth tanpa atribut, membentuk barikade manusia yang memancarkan aura militer korporasi yang sangat terlatih. Langkah kaki pria itu di atas lantai marmer hitam terdengar begitu mantap, berirama dan berat. Setiap langkahnya seperti dentuman palu hakim yang menginjak-injak keberanian dan otoritas palsu yang dibangun wirawan. Siapa kamu? Beraninya mengganggu acara kenegaraan ekonomi ini? Keamanan,
tangkap penyusup ini. Adrian berteriak, suaranya naik 1 oktav karena panik, mencoba menutupi rasa takut yang tiba-tiba merayap di tengkuknya seperti es yang mencair. Ia merasa mengenali siluet itu, namun logikanya menolak kemungkinan tersebut. Pria itu terus berjalan mendekat ke arah panggung utama, melewati deretan wartawan yang kini mengalihkan kamera mereka secara histeris, melupakan Wirawan sepenuhnya seolah sang miliarder tua itu sudah menjadi sejarah. Saat pria itu melangkah masuk ke dalam lingkaran cahaya lampu sorot panggung, seluruh napas di ruangan itu seolah-olah ditarik keluar secara paksa. Pria itu mengenakan jas abu-abu arang yang memancarkan kemilau sutra langka, hasil karya penjahit legendaris yang hanya melayani raja-raja dan diktator. Wajahnya tajam, bersih tanpa cacat, dengan sorot mata sedingin es yang seolah mampu menembus lapisan terdalam jiwa siapapun yang berani menatapnya. Di pergelangan tangannya, sebuah jam tangan emas yang retak, namun telah diperbaiki dengan teknologi horologi tercanggih, berkilau terkena lampu sorot, menjadi saksi bisu sebuah perjalanan epik dari lumpur jalanan menuju takhta yang sah. Adrian terperangah hingga mulutnya sedikit terbuka. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia merasa sesak napas. Wajah itu, meskipun tampak 10 tahun lebih dewasa, lebih dingin, dan 1000 kali lebih berkuasa, wajah itu adalah wajah yang sama dengan pemuda yang ia guyur sampahnya tadi malam. Tidak mungkin, kamu, si tikus got dari lobi hotel, si pemulung itu, bagaimana bisa? Arga Adiwangsa berhenti tepat di depan panggung utama, hanya berjarak 5 meter dari meja penandatanganan. Ia tidak perlu berteriak, suaranya yang tenang, berat, dan penuh otoritas justru terdengar lebih menggelegar daripada pengeras suara berkekuatan ribuan watt manapun di ruangan itu. Tuan Wirawan, Arga memulai, suaranya mengandung getaran kekuasaan yang murni, absolut, dan tak tertembahkan. Anda menyebut malam ini sebagai upacara persatuan yang penuh syukur. Tapi bagi saya, dari sudut pandang hukum, etika, dan moral, ini terlihat seperti sebuah sirkus pencurian aset di siang bolong yang sangat memuakkan dan pengecut. Arga melirik ke arah Adrian, sebuah tatapan yang begitu tajam hingga membuat pemuda kaya itu mundur selangkah hingga menabrak meja kayu jati di belakangnya. Dan kau Adrian, kau pernah bilang dengan nada angkuhmu bahwa dunia tidak butuh air mata, dunia hanya butuh nilai kekuasaan. Mari kita lihat bersama, berapa nilai harga dirimu malam ini saat kau menyadari bahwa tangan yang kau siram dengan sampahnya murahan tadi malam adalah tangan yang memegang kunci seluruh masa depan dan napas finansial keluargamu. Ini omong kosong, ini provokasi. Keamanan, saya perintahkan seret orang gila ini keluar sekarang juga. Teriak Wirawan, suaranya pecah dan bergetar karena kepanikan yang tak lagi bisa ia sembunyikan. 10 petugas keamanan gedung mencoba merangsek maju untuk menjalankan perintah, namun unit taktis Aegis yang mengikuti Arga segera memasang posisi perlindungan profesional yang tak tertembus. Salah satu ajudan Arga, Yuda, melangkah maju dengan sikap sempurna dan menyerahkan sebuah tablet enkripsi biometrik kepada Arga. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, para jurnalis yang saya hormati. Arga berbalik perlahan menghadap kamera-kamera wartawan. Suaranya kini bergaung memenuhi aula, menembus setiap sudut kekatradel kekuasaan itu. Nama saya adalah Arga Adiwangsa. 10 tahun yang lalu, ayah saya, Baskoro Adiwangsa, tidak mati karena kecelakaan tragis seperti yang diberitakan. Beliau dikhianati secara licik oleh pria yang berdiri gemetar di samping saya ini. Wirawan memalsukan dokumen ahli waris, menyuap dewan direksi dengan uang haram, dan membuang saya ke jalanan dengan harapan saya akan mati kelaparan dan identitas saya terhapus selamanya. Namun sejarah memiliki caranya sendiri untuk menagih hutang berdarah. Arga mengangkat kartu Founders Access miliknya yang memancarkan cahaya biru neon yang stabil dan dingin. Dengan kartu akses pendiri yang asli ini, saya mengaktifkan protokol Vengeance of the Founder. Perhatikan layar di belakang Anda, dan saksikan bagaimana sebuah kerajaan kebohongan runtuh dalam hitungan detik. Seketika, layar raksasa di belakang panggung berubah menjadi aliran data keuangan dan dokumen hukum yang bergerak sangat cepat. Daftar ratusan rekening rahasia Wirawan di Tax Haven, rekaman suara asli pembicaraan mengenai sabotase rem mobil Baskoro Adiwangsa, hingga bukti transfer dana ilegal untuk menyewa pembunuh bayaran guna melenyapkan Arga, terpampang jelas di hadapan ribuan tamu dan seluruh dunia. Dalam hitungan detik, gawai milik para investor dan pialang saham di ruangan itu bergetar serentak bagaikan serangan lebah. Notifikasi dari bursa saham Wall Street, London dan Tokyo masuk seperti badai yang menghancurkan. Harga saham Wirawan Group terjun bebas secara vertikal. Teriak salah satu pialang saham kawakan di kursi barisan depan dengan wajah pucat. 40%, 60%, dalam 3 menit. Perdagangan dihentikan. Ini adalah kehancuran finansial paling total yang pernah saya saksikan. Wirawan jatuh terduduk lemas di kursi mahkotanya. Pena emasnya terlepas dari jemarinya yang gemetar, dan jatuh ke lantai marmer dengan suara denting yang menyedihkan. Suara yang menandakan berakhirnya sebuah ambisi gelap. Tidak mungkin. Sistem keamanan sibernetika kita tidak tertembus oleh siapapun di dunia ini. Sistem itu diciptakan oleh ayahku untuk melindungi keluarganya Wirawan. Kau hanya meminjamnya dengan cara yang salah selama 10 tahun.
bisik Arga. Kini ia melangkah naik ke panggung dengan tenang. Langkahnya seperti predator puncak yang sedang mendekati mangsa yang sudah terluka parah dan tak berdaya. Malam ini, bukan hanya aset Adiwangsa yang kembali ke tangan pemiliknya yang sah, tapi seluruh kekaisaran yang kau bangun di atas darah dan penderitaan ayahku, kini berada di bawah kendali mutlakku. Arga berdiri di tengah panggung, di bawah sorotan lampu kilat yang membabi buta dari ribuan kamera yang kini memuja sang penguasa baru. Ia menatap Adrian yang kini pucat pasi, tubuhnya gemetar hebat, dan air mata mulai mengalir di pipinya, bukan karena penyesalan atas dosanya, tapi karena ketakutan yang mendalam akan kehilangan kemewahan dan statusnya. Malam ini, Arga mengumumkan kepada seluruh penjuru dunia melalui mikrofon utama dengan nada yang tak terbantahkan. Adiwangsa telah resmi kembali. Dan kami tidak datang untuk mencari keadilan melalui negosiasi yang lemah. Kami datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi hak kami, dan memberikan hukuman yang setimpal. Perjamuan sampah kalian, secara resmi berakhir di sini. Pintu aula kembali terbuka lebar. Kali ini puluhan petugas berseragam dari Unit Kejahatan Keuangan Nasional dan detektif khusus kepolisian masuk dengan surat perintah penangkapan tingkat tinggi. Wirawan dan Adrian hanya bisa terpaku dengan tatapan kosong saat borgel besi yang dingin melingkar di pergelangan tangan mereka yang biasanya dihiasi jam tangan seharga miliaran rupiah. Saat mereka diseret melewati Arga di tengah cemoohan para tamu yang kini berbalik memuja Arga, Adrian menatapnya dengan pandangan memohon yang menjijikan. "Kenzie, tolong, ingatlah, kita pernah berteman saat kecil. Aku akan mengembalikan semuanya. Tolong lepaskan kami." Arga hanya menatapnya dengan pandangan dingin yang kosong, seolah Adrian hanyalah setumpuk sampah organik. "Kenzie, sudah mati di lobi hotelmu semalam Adrian. Mati bersama sampahnya yang kau tuangkan. Yang berdiri di depanmu sekarang adalah Arga Adiwangsa, orang yang akan memastikan kau tahu dengan pasti bagaimana rasanya tidur di atas lantai semen yang dingin dan lembab, tanpa selembar selimut pun untuk sisa hidupmu." Arga berdiri tegak di tengah panggung, menatap aula yang kini diliputi kekacauan dan kepanikan para pengikut Wirawan. Ia merogoh sakunya, merasakan permukaan kotak logam kecil milik ayahnya yang masih terasa hangat. Cahaya rembulan yang masuk dari jendela besar di langit-langit aula menyinari wajahnya. Wajah seorang penguasa sejati yang baru saja meruntuhkan sebuah dinasti kepalsuan dengan kekuatan kebenaran dan teknologi warisan. Malam ini, Jakarta tidak hanya memiliki miliarder baru, tetapi memiliki seorang pelindung yang bangkit dari kegelapan untuk menata ulang dunia yang telah rusak. Perang pengambil alihan telah selesai, dan Arga Adiwangsa telah memenangkannya dengan cara yang paling mutlak. Fajar baru menyingsing di Cakrawala Jakarta, dengan keagungan yang jarang terlihat. Semburat warna oranye dan merah jambu membelah langit, menyiram puncak-puncak gedung pencakar langit dengan warna emas yang murni. Seolah alam semesta sedang merayakan berakhirnya sebuah era kegelapan yang panjang. Di lantai teratas Menara Adiwangsa, sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang 500 meter ke langit, Arga Adiwangsa berdiri mematung di depan jendela kaca raksasa yang anti peluru. Ia tidak lagi mengenakan jas abu-abu arangnya yang tadi malam terkena lampu kilat wartawan dan debu. Kini ia mengenakan setelan jas hitam midnight blue, dengan potongan bespoke yang jauh lebih berwibawa, membalut tubuhnya yang mulai terlihat tegap. Dari ketinggian ini, Jakarta tampak seperti hamparan sirkuit elektronik yang rumit. Arga menatap ke bawah, ke arah titik-titik kecil yang bergerak di jalanan. Ia tahu, di salah satu sudut tergelap di bawah sana, gubuk sengnya mungkin sedang dibongkar atau terendam air hujan semalam. Kontras antara ketinggian ini dan lumpur di bawah sana terasa begitu nyata, hingga membuatnya sedikit pening. Hanya dalam waktu kurang dari 24 jam, ia telah berpindah dari dasar jurang menuju puncak dunia. Di belakangnya, ruangan kantor seluas lapangan sepak bola itu dipenuhi oleh aroma kayu ek dan kertas mahal. Para direktur, pengacara, dan konsultan keuangan yang sebelumnya adalah kaki tangan setia Wirawan, kini berdiri membungkuk dengan nafas tertahan. Mereka semua tampak pucat. Mata mereka tidak berani menatap langsung ke arah pemuda yang baru saja meruntuhkan kekuasaan absolut majikan lama mereka hanya dengan satu kartu akses dan kecerdasan strategis yang mematikan. "Tuan Muda Arga,
Yuda melangkah maju dengan langkah yang senyap namun pasti, membawa sebuah map berbahan kulit buaya yang sangat mahal. Laporan final telah masuk. Seluruh aset pribadi Wirawan dan Adrian telah disita oleh negara atas perintah pengadilan khusus subuh tadi. 7 rumah mewah di kawasan Menteng dan Pondok Indah, koleksi 20 mobil supercar, hingga simpanan emas batangan di brankas pribadi mereka kini telah dialihkan ke dalam dana kompensasi korban korupsi perusahaan. Mereka sekarang hanya memiliki pakaian di badan mereka saat memasuki sel tahanan. Dan yang paling penting, kursi ini sekarang secara resmi kembali ke pemilik sahnya. Arga berbalik perlahan, langkahnya mantap di atas karpet persia yang tebal. Ia menatap sebuah kursi kerja raksasa yang terbuat dari kayu jati purba dan kulit premium berwarna hitam pekat. Kursi yang dulu diduduki ayahnya. Kursi yang selama 10 tahun terakhir telah dinodai oleh sang pengkhianat, Wirawan. Arga berjalan mendekati meja kerja yang terbuat dari satu potong kayu utuh tersebut. Ia menyentuh permukaannya yang halus dan dingin dengan ujung jemarinya. Di sana, tersembunyi di bawah sudut meja, masih ada bekas goresan kecil yang ia ingat betul. Ia membuatnya dengan mainan mobil-mobilan logam saat ia masih berusia 5 tahun, sementara ayahnya tertawa kecil sambil mengacak rambutnya. Goresan itu adalah bukti sejarah, sebuah memori fisik yang tidak bisa dihapus oleh tumpukan kebohongan Wirawan selama 1 dekade. Arga duduk di kursi itu. Sesaat ia merasa beratnya tanggung jawab triliunan rupiah dan nasib puluhan ribu karyawan menekan pundaknya. Namun di tengah beban itu, ia juga merasakan kehadiran ayahnya yang seolah tersenyum di balik bayang-bayang ruangan, membisikkan bahwa ia telah pulang. Perintah pertama saya sebagai pemilik tunggal Adiwangsa Holdings, Arga berbicara. Suaranya tidak tinggi, namun memiliki resonansi otoritas yang begitu kuat hingga membuat beberapa direktur tersentak. Batalkan dan hapus semua kebijakan penggusuran lahan pemukiman kumuh di seluruh distrik ini yang sebelumnya direncanakan untuk proyek Wirawan City. Kita tidak akan membangun di atas tangisan orang-orang kecil. Hening sejenak. Arga melanjutkan dengan nada yang lebih tajam. Mulai detik ini, Adiwangsa Holdings akan mengalihkan 20% keuntungan tahunan perusahaan untuk mendirikan Yayasan Pelita Adiwangsa. Dana ini akan digunakan secara khusus untuk membangun pusat kesehatan dengan fasilitas lengkap dan pusat pendidikan digital gratis di setiap kolong jembatan, pinggiran rel kereta api, dan kawasan kumuh di kota ini. Para direktur saling pandang dengan wajah cemas. Salah satu direktur keuangan memberanikan diri angkat bicara dengan suara gemetar. Tapi, Tuan Muda, secara perhitungan bisnis, itu akan memotong dividen pemegang saham secara signifikan. Para investor mungkin akan bereaksi negatif terhadap kebijakan yang dianggap filantropis radikal ini. Arga menatap direktur itu dengan sorot mata sedingin es. Jenis tatapan yang bisa membekukan keberanian siapapun. Dunia ini tidak butuh lebih banyak angka di atas kertas yang hanya memperkaya mereka yang sudah kenyang. Dunia butuh miliarder yang masih memiliki nurani dan ingatan akan rasa lapar. Jika Anda lebih peduli pada grafik dividen daripada nyawa anak-anak yang tidur di atas tanah, maka surat pengunduran diri Anda bisa saya tanda tangani sekarang juga sebelum makan siang. Tentu tidak, Tuan Muda. Kami mengerti sepenuhnya. Kebijakan ini akan segera diproses. Jawab mereka serentak sambil menunduk lebih dalam. Setelah ruangan itu dikosongkan, menyisakan hanya Arga dan Yuda di bawah sorotan cahaya fajar yang menembus kaca, Arga menghela napas panjang. Ketegangannya yang ia jaga sejak semalam sedikit mengendur. Ia bukan lagi Arga sang panglima perang di depan media. Ia kembali menjadi kakak yang merindukan adiknya. Yuda, siapkan konvoi. Bawa aku ke Siska sekarang juga. Konvoi 3 mobil Rolls-Royce hitam dan 4 SUV pengawal meluncur senyap membelah kemacetan pagi Jakarta yang mulai padat. Arga menatap keluar jendela kaca gelapnya, melihat gerobak-gerobak sampah yang ditarik oleh anak-anak jalanan yang tampak letih. Ia melihat dirinya sendiri di sana. Ia merasa ingin turun dan memeluk mereka semua. Namun ia tahu ia memiliki cara yang lebih besar untuk menolong mereka sekarang. Saat Arga melangkah masuk ke dalam sayap VVIP Rumah Sakit Internasional Adiwangsa yang dijaga ketat oleh unit keamanan Aegis, aroma obat-obatan yang tajam berganti dengan aroma bunga lili putih yang segar dan menenangkan. Di dalam ruangan yang luasnya menyerupai penthouse bintang 5, Siska sedang duduk di atas tempat tidur elektrik yang mewah. Wajahnya yang semula pucat pasi dan kuyu kini tampak bersinar. Warna kemerahan sehat kembali menghiasi pipinya yang mulai berisi. Ia sedang asyik bermain dengan sebuah tablet canggih yang menampilkan buku cerita interaktif. Kak Kenzi! Siska berteriak riang, suaranya kini nyaring dan jernih tanpa sesak yang menyiksa. Ia mencoba melompat turun dari tempat tidur, namun seorang perawat dengan lembut menahannya. Arga berlari kecil dan memeluk adiknya erat-erat.
Ia menghirup dalam-dalam aroma rambut Siska yang kini wangi sabun bermutu tinggi dan sampo bunga, bukan lagi bau asap knalpot, debu jalanan dan keringat yang dulu selalu melekat. Air mata yang tadi malam ia tahan mati-matian di depan ribuan kamera wartawan internasional, kini jatuh tanpa kendali membasahi pundak Siska. Siska, panggil aku Arga sekarang ya. Nama kita adalah Adiwangsa. Bisik Arga dengan suara bergetar. Kakak sudah tepati janji. Kita tidak perlu lagi bersembunyi di balik bayangan. Kita tidak perlu lagi mengais bak sampah hanya untuk mencari remah roti atau botol plastik agar bisa makan malam. Siska melepaskan pelukan dan menatap kakaknya dengan mata bulat yang besar dan jernih, seolah sedang memastikan bahwa ini bukan hanya mimpi indah di tengah demamnya. Kak Arga, apakah kita sekarang tinggal di istana? Makanannya tadi enak sekali, manis, tidak pahit seperti nasi yang biasa kita makan, dan tempat tidurnya rasanya seperti tidur di atas awan yang empuk. Arga tersenyum, sebuah senyuman tulus yang memancarkan kebahagiaan murni yang sudah lama hilang dari wajahnya. Ya Siska, ini adalah hakmu. Ini adalah rumah kita yang sebenarnya. Dan kakak bersumpah, mulai detik ini, tidak akan ada satu orang pun di dunia ini yang berani menyakitimu, menghinamu, atau membiarkanmu merasa lapar lagi. Arga bangkit dan berjalan menuju jendela rumah sakit yang menghadap ke arah langit biru yang bersih. Di jauh sana, ia melihat pemukiman kumuh yang tampak seperti titik hitam di antara kemegahan kota. Di sakunya, ia merasakan kartu Founders Access yang masih terasa hangat, seolah-olah kartu itu memiliki detak jantungnya sendiri. Yuda, panggil Arga tanpa mengalihkan pandangannya dari Cakrawala. Ya, Tuan Muda Arga. Siapkan tim khusus untuk mendata semua anak pemulung dan gelandangan di sektor utara, tempat kita dulu tinggal. Aku ingin mereka semua mendapatkan beasiswa penuh, perawatan kesehatan gratis, dan tempat tinggal yang layak atas nama keluarga Adiwangsa. Katakan pada mereka bahwa miliarder yang dulu mereka lihat di papan baliho raksasa hari ini telah kembali. Bukan untuk menguasai mereka, tapi untuk menjemput mereka menuju fajar yang lebih baik. Arga Adiwangsa berdiri tegak di atas ketinggian. Bayangannya memanjang di atas lantai marmer. Ia bukan lagi sekadar miliarder yang memiliki tumpukan harta yang tak habis 7 turunan. Ia adalah penguasa yang memiliki visi untuk membalas dendam pada kemiskinan itu sendiri. Perang besarnya melawan Wirawan telah ia menangkan dengan mutlak, namun misi barunya untuk memberikan suara bagi mereka yang tak terdengar baru saja dimulai. Di atas awan Jakarta, ia mengikrarkan sumpah bahwa kekayaan Adiwangsa tidak akan pernah lagi menjadi menara gading yang angkuh, melainkan akan menjadi cahaya bagi mereka yang masih merangkak di dalam kegelapan. Malam di Jakarta tidak pernah benar-benar tenang bagi seorang Arga Adiwangsa. Meskipun kini tubuhnya dibalut piyama sutra Italia yang lembut, dan ia berbaring di atas kasur king size di penthouse pribadinya yang kedap suara, telinganya seolah masih menangkap getaran frekuensi rendah dari deru kereta api eksekutif yang setiap malam menggetarkan dinding gubuk sengnya dulu. Kemewahan di sekelilingnya, lampu gantung kristal, lukisan abstrak bernilai miliaran, dan pemandangan kota dari ketinggian lantai 50, terasa seperti lapisan tipis yang menutupi luka lama yang belum sepenuhnya kering. Bagi Arga, setiap detik ketenangan adalah kemewahan yang ia curi dari masa lalunya yang penuh penderitaan. Pagi ini, kegelisahan Arga mencapai puncaknya. Bukan karena mimpi buruk, melainkan karena laporan intelijen digital yang diletakkan Yuda di atas meja kerjanya yang terbuat dari kayu jati solid. Sisa-sisa loyalis Wirawan, para manajer korup yang telah lama mengeruk keuntungan dari sistem lama, dan para pemilik saham hitam yang takut akan transparansi, telah meluncurkan serangan balasan yang terorganisir. Mereka tidak menyerang secara fisik, melainkan melalui jantung baru kekuasaan Arga, narasi dan likuiditas. Mereka mencoba menarik seluruh dana dari proyek Yayasan Pelita Adiwangsa, sebuah inisiatif sosial yang menjadi janji suci Arga untuk mengubah nasib kaum pemulung. Mereka ingin membuktikan kepada dunia bahwa seorang pemuda yang tumbuh di tempat pembuangan sampah tidak memiliki kapasitas intelektual untuk menjalankan sebuah korporasi multinasional tuan muda. Yuda berkata, suaranya tetap tenang, namun tersirat kewaspadaan yang tinggi. Mereka melakukan sabotase digital secara masif pada rekening-rekening yayasan, menggunakan teknik phishing tingkat lanjut dan mencoba mengalihkan dana pendidikan ratusan anak jalanan ke rekening-rekening cangkang yang sulit dilacak di Panama dan Kepulauan Cayman. Ini adalah upaya untuk menciptakan krisis kepercayaan di mata para investor publik. Arga tidak meledak dalam amarah yang impulsif. Sebaliknya, ia justru menyesap kopi hitamnya perlahan, membiarkan kafein dan ketenangan pahitnya meresap ke dalam sistem sarafnya. Matanya yang tajam menatap monitor raksasa yang menampilkan grafik aliran data yang bergerak secepat kilat.
Di bawah balutan kemeja putihnya yang ditenun khusus, jantung Arga berdetak dengan ritme seorang predator yang sedang mengamati mangsanya dari balik semak-semak. Yuda, mereka melupakan satu hal mendasar, ucap Arga. Suaranya rendah, namun mengandung otoritas yang mampu membekukan udara di ruangan itu. Mereka pikir aku hanyalah seorang ahli waris yang mendapatkan keberuntungan melalui lotre genetik. Mereka tidak menyadari bahwa selama 10 tahun, aku mengais sampah di selokan terdalam, aku juga belajar bagaimana sistem kota ini bekerja, dari struktur fisiknya hingga jaringan kabel bawah tanahnya. Aku belajar bertahan hidup dengan memecahkan kode-kode kemiskinan. Aktifkan protokol Shadow Hunter. Kita tidak akan hanya memblokir serangan mereka, kita akan mengubah arus data ini menjadi jerat yang akan memancing mereka keluar dari lubang tikus persembunyiannya. Arga kemudian menghabiskan 3 jam berikutnya di depan terminal komputer khusus yang terenkripsi. Jemarinya menari di atas keyboard dengan kecepatan yang tidak masuk akal, meluncurkan algoritma kriptografi canggih yang pernah dikembangkan oleh mendiang ayahnya, namun telah ia modifikasi dengan logika jalanan yang brutal. Ia bukan sekedar miliarder yang duduk di Menara Gading. Ia adalah seorang arsitek keamanan digital yang lahir dari kerasnya kehidupan. Satu persatu, jejak digital para penyabot itu terendus. Dengan presisi seorang ahli bedah, Arga mengunci akun-akun mereka, membekukan aset-aset pribadi mereka secara permanen, dan mengirimkan seluruh bukti kriminal tersebut langsung ke server pusat kepolisian dan otoritas jasa keuangan. Serangan itu tidak hanya gagal, tetapi justru menghancurkan seluruh basis logistik musuh-musuhnya. Setelah pertempuran digital yang melelahkan itu selesai, Arga berdiri dan meraih jas midnight blue-nya yang tergantung rapi. Siapkan armada Yuda. Aku ingin pergi ke sektor utara sekarang juga. Bukan sebagai CEO Adiwangsa Holdings yang ingin pamer kekayaan, tapi sebagai Arga yang ingin pulang. Konvoi mobil-mobil hitam berlapis baja itu berangkat meninggalkan kemewahan pusat kota. Namun kali ini, tujuannya bukan ke gedung Bursa Efek atau pertemuan tertutup dengan para menteri. Mereka melaju menuju kawasan paling kumuh di sektor utara Jakarta. Sebuah labirin pemukiman liar yang dibangun dari kardus, seng, dan harapan yang terkoyak. Saat ban mobil Rolls-Royce yang sangat bersih itu menyentuh genangan air lumpur yang berbau amis dan melindas aspal yang telah pecah menjadi kerikil tajam, suasana di sekitar berubah mencekam. Warga di sana, anak-anak dengan pakaian yang terlalu besar dan wajah yang tertutup debu jelaga, serta para ibu yang tatapan matanya menunjukkan kelelahan jiwa, menatap konvoi itu dengan pandangan penuh kecurigaan, seolah-olah mereka sedang melihat invasi dari planet lain. Arga membuka pintu mobilnya sendiri, mengabaikan protokol keamanan ketat yang dicoba diterapkan oleh tim pengawal Yuda. Ia melangkah keluar, dan seketika itu juga, sepatu kulit handmade-nya yang mengkilap langsung terbenam dalam lumpur hitam pekat yang baunya sangat ia kenali. Bau yang mengingatkannya pada setiap malam ia harus tidur tanpa alas. Ia berjalan tanpa ragu menuju bekas gubuk seng lamanya yang kini sudah nyaris roboh, miring dimakan waktu dan rayap. Di depan gubuk itu, seorang pria tua bertubuh kurus yang dikenal sebagai Pak RT, orang yang dulu sering memberinya sisa nasi bungkus saat Kenzi kelaparan, berdiri mematung dengan mulut ternganga. "Kenzi, apakah itu benar kau, nak? Ataukah mataku yang sudah tua ini sedang ditipu oleh bayangan?" Suara Pak RT bergetar hebat, tangannya yang keriput tampak gemetar. Arga tersenyum tulus, sebuah ekspresi yang jarang ia tunjukkan di ruang rapat Dewan Direksi. Ia kemudian membungkuk sedikit, sebuah gerakan penuh hormat yang tidak pernah dilakukan oleh miliarder manapun yang pernah menginjakan kaki di kawasan itu. "Nama saya sekarang Arga Adiwangsa, Pak. Tapi bagi Bapak dan warga di sini, saya tetaplah Kenzi, bocah pemulung yang dulu Bapak beri makan dan Bapak lindungi saat hujan badai." Mendengar pengakuan itu, kerumunan warga mulai mendekat dengan ragu-ragu. Bisik-bisik kekaguman yang bercampur dengan rasa tidak percaya menyebar seperti api di atas rumput kering. Arga kemudian berdiri di atas sebuah peti kayu besar yang sudah lapuk, menjadikannya panggung darurat di tengah pasar kumuh tersebut. Ia menatap wajah-wajah yang selama ini dianggap sebagai sampah statistik oleh para elit di gedung-gedung pencakar langit. "Dengar semuanya, saudara-saudara saya," suara Arga menggelegar, namun nada bicaranya terasa hangat dan merangkul. "Saya berdiri di sini bukan sebagai orang asing yang ingin memberikan sedekah murahan yang hanya cukup untuk menenangkan perut kalian sore ini. Saya berdiri di sini karena saya adalah bagian dari kalian. Saya pernah menjadi salah satu dari kalian. Saya tahu persis bagaimana rasanya tidur dengan perut yang berteriak meminta makan. Saya tahu rasanya dihina, diludahi, dan dianggap kotor karena bau sampah yang melekat di kulit kita." Arga menunjuk ke arah deretan traktor,
truk pengangkut material, dan alat berat yang mulai berdatangan di ujung jalan dengan logo Garuda Emas Adiwangsa yang terpampang besar. Mulai besok, kawasan ini tidak akan lagi disebut sebagai pemukiman kumuh yang menjadi aib kota. Tempat ini akan diubah menjadi Adiwangsa Hope Center. Kita tidak akan menggusur kalian, kita akan membangun bersama kalian. Kita akan mendirikan sekolah dengan teknologi terbaik agar anak-anak kalian bisa bersaing dengan anak-anak para menteri. Kita akan membangun rumah sakit dengan dokter-dokter spesialis yang akan merawat kalian tanpa menanyakan isi dompet kalian. Dan yang paling penting, kita akan membangun perumahan layak huni yang kepemilikannya akan diserahkan kepada kalian sepenuhnya. Saya tidak ingin melihat kalian memulung botol plastik lagi demi menyambung hidup. Saya ingin anak-anak dari sektor utara ini menjadi insinyur, dokter, arsitek, dan miliarder-miliarder berikutnya yang akan membangun negeri ini dengan hati. Suara sorak-sorai meledak dengan dahsyat, mengalahkan kebisingan kereta api yang kebetulan lewat di belakang mereka. Air mata kebahagiaan mengalir di wajah para orang tua yang selama puluhan tahun telah kehilangan harapan akan masa depan. Di tengah kerumunan yang emosional itu, mata Arga tertuju pada seorang anak laki-laki kecil, mungkin baru berusia 8 tahun, yang sedang memegang botol plastik bekas dengan tangan yang hitam karena kotoran, sosok yang merupakan cerminan sempurna dari dirinya 10 tahun yang lalu. Arga turun dari peti kayu itu dan mendekati sang anak. Tanpa memedulikan jas mahalnya yang kini ternoda lumpur dan debu, ia berlutut di tanah yang becek agar matanya sejajar dengan mata sang anak. Ia melepaskan jam tangan emas legendaris peninggalan ayahnya yang baru saja diperbaiki, lalu menunjukkannya kepada anak itu. "Lihat jam tangan ini, nak. Kamu tahu apa yang kakak pelajari dari benda ini?" tanya Arga lembut. Anak itu menggeleng pelan, matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. "Dulu saat aku seusiamu dan masih harus mengais bak sampah di sana, aku pikir waktu adalah musuh yang kejam, karena setiap detiknya hanya dihabiskan untuk menahan lapar. Tapi jam ini mengingatkanku bahwa waktu memiliki kekuatan untuk mengubah segalanya." Jika kamu berjanji pada kakak untuk tetap jujur dan belajar dengan sangat keras, suatu hari nanti kamu tidak hanya akan mengenakan jas yang lebih bagus dari jas kakak ini, tapi kamu juga akan menjadi orang yang mengubah dunia. Anak itu mengangguk dengan semangat yang menyala-nyala di matanya. Sebuah benih harapan baru telah ditanamkan. Namun di tengah momen yang mengharukan tersebut, Yuda mendekat dengan langkah cepat dan wajah yang sangat serius. Ia membisikkan sesuatu dengan nada mendesak yang langsung membuat suasana hati Arga berubah total. "Tuan muda, ada pergerakan darurat yang sangat berbahaya. Adrian, putra wirawan. Dia berhasil melarikan diri dari konvoi tahanan sementara saat proses pemindahan ke penjara tingkat tinggi. Laporan intelijen menyebutkan dia telah mencuri kendaraan dan dilaporkan menuju ke arah Rumah Sakit Internasional Adiwangsa. Dia bersenjata dan tampaknya sedang dalam kondisi mental yang sangat tidak stabil." Wajah Arga mendadak berubah menjadi sedingin marmer. Kelembutan yang baru saja terpancar di matanya hilang seketika, digantikan oleh kilatan mata seorang predator puncak yang siap menerkam siapapun yang mengancam wilayahnya. Ia berdiri tegak, dan auranya berubah menjadi sangat dominan dan menakutkan. Penghinaan atau ancaman terhadap Siska adalah satu-satunya garis merah yang tidak akan pernah ia ampuni bagi siapapun. "Yuda, aktifkan unit Aegis Alpha sekarang juga. Perintahkan untuk melakukan blokade total pada setiap akses masuk dalam radius 2 km menuju rumah sakit," perintah Arga. Suaranya kini terdengar seperti guntur yang tertahan di balik awan hitam. "Gunakan satelit pelacak, dan pastikan Adrian tidak pernah berhasil menyentuh pintu lobi rumah sakit tersebut. Jika dia berani mencoba bermain api di tempat persembunyian terakhirnya, maka aku secara pribadi akan memastikan dia hangus terbakar sebelum ia sempat melihat bayangannya sendiri di pintu kaca rumah sakit itu." Arga masuk kembali ke dalam mobilnya dengan gerakan yang cepat dan efisien. Mobil-mobil mewah itu segera melesat keluar dari pemukiman kumuh, meninggalkan debu dan percikan harapan bagi warga, menuju sebuah konfrontasi fisik terakhir yang akan menentukan segalanya. Di dalam kabin mobil yang sunyi, Arga mengepalkan tinjunya dengan sangat kuat. Ia telah menjadi miliarder, ia telah menguasai ekonomi, tapi di atas semua itu, ia tetaplah seorang kakak yang akan menghancurkan seluruh dunia jika itu diperlukan untuk melindungi adik kecilnya. Dendam wirawan mungkin belum padam, tapi Arga akan memastikan bahwa malam ini api tersebut akan dipadamkan selamanya. Malam itu, Jakarta seolah menahan napas di bawah tekanan atmosfer yang berat. Langit di atas Rumah Sakit Internasional Adiwangsa diselimuti awan kelabu pekat yang menggantung rendah. Seolah-olah tumpukan jelaga dari seluruh kota telah berkumpul untuk menyaksikan sebuah akhir. Udara terasa lembab dan tajam oleh aroma ozon, sementara petir sesekali menyambar tanpa suara guntur yang segera. Menerangi fasad gedung kaca yang angkuh itu dengan kilatan putih kebiruan yang dingin, memberikan kesan gedung itu adalah sebuah benteng kristal yang sedang dikepung kegelapan.
Di dalam kabin Rolls-Royce Phantom yang melaju membelah kota dengan kecepatan gila, mengabaikan semua lampu lalu lintas yang seolah-olah berubah menjadi sekedar hiasan jalan. Arga Adiwangsa duduk dengan tubuh yang kaku seperti patung perunggu. Matanya menatap tajam keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang memudar menjadi garis-garis cahaya yang buram. Namun pikirannya tidak berada di jalanan. Jiwanya telah berada di dalam kamar VVIP lantai 9, tempat Siska, satu-satunya alasan ia masih bertahan hidup di kolong jembatan selama 10 tahun, sedang beristirahat dalam kepolosan yang terancam. Estimasi waktu tiba, 90 detik Tuan Muda. Suara Yuda terdengar melalui interkom mobil. Suaranya tetap tenang secara profesional namun membawa urgensi yang mencekam yang jarang ia tunjukkan. Unit Aegis Alpha sudah melakukan kontak visual dengan kendaraan curian tersangka di perimeter luar. Adrian melompati pagar pembatas sektor barat dengan nekat. Laporan sensor menunjukkan ia membawa bahan cair yang mudah terbakar. Dia terlihat putus asa, kehilangan nalar, dan sepenuhnya tidak terkendali. Arga tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mengepalkan tangannya begitu kuat hingga kuku-kukunya memutih, dan bekas luka lama di telapak tangannya kembali terasa berdenyut. Di dalam hatinya, sebuah badai emosi sedang mengamuk, antara dendam yang membara dan ketakutan yang melumpuhkan. Ia telah memberikan segalanya untuk kembali. Ia telah menaklukkan pasar saham, merebut kembali harta triliunan rupiah, dan memulihkan martabat keluarganya. Namun di momen ini, ia menyadari kebenaran yang pahit. Jika ia kehilangan Siska malam ini, semua angka nol di rekening banknya dan semua gedung pencakar langit yang menyandang namanya, tidak akan lebih berharga daripada debu plastik yang dulu ia kumpulkan di jalanan. Mobil berhenti dengan derit ban yang tajam dan meninggalkan bekas karet hitam yang tebal, tepat di depan lobi utama rumah sakit. Kawasan itu kini sudah berubah menjadi zona perang yang sunyi, dikelilingi oleh barikade pria berseragam taktis hitam tanpa atribut. Arga melompat keluar, bahkan sebelum pintu otomatis mobil terbuka sempurna. Ia berlari menembus lobi yang kosong, mengabaikan protokol keamanan yang mencoba menghalanginya demi keselamatannya sendiri. Ia langsung menuju lift khusus CEO yang telah dikunci secara digital, hanya untuk aksesnya. Saat pintu lift terbuka di lantai 9 dengan denting yang halus, namun terasa seperti lonceng kematian. Pemandangan yang menyambutnya adalah sebuah kekacauan yang senyap dan mengerikan. Lampu-lampu lorong berkedip-kedip tidak stabil akibat sabotase sistem listrik pusat yang dilakukan Adrian. Bayangan panjang menari-nari di dinding rumah sakit yang putih bersih. Di ujung lorong, tepat di depan pintu kamar Siska, sesosok pria dengan pakaian tahanan yang kotor, robek, dan berbau pesing sedang berdiri gemetar. Itu adalah Adrian. Wajahnya yang dulu selalu bersih, sombong, dan dipenuhi parfum mahal kini tampak hancur total. Ditutupi oleh debu jalanan, noda darah kering, dan sorot mata yang mencerminkan kegilaan murni yang lahir dari keruntuhan harga diri. Di tangannya yang hitam karena kotoran, ia memegang sebuah pemantik api perak yang terus ia nyalakan matikan. Dan sebuah jeriken bensin kecil yang cairannya sudah mulai membasahi lantai marmer yang mahal. "Berhenti di sana, Adrian!" Suara Arga menggelegar di lorong yang sunyi itu, bergema dengan otoritas yang mematikan dan getaran emosi yang tak tertahankan. Adrian tersentak, berbalik dengan mata yang berbelalak lebar, pupilnya mengecil karena paranoia. Ia tertawa, sebuah suara yang terdengar lebih mirip gesekan kaca pecah di atas aspal daripada tawa manusia. "Kenzie, atau Arga, atau siapapun jati diri palsu yang kau pakai sekarang. Kau pikir kau sudah menang, ha? Kau pikir kau bisa mengambil setiap keping kemewahanku, menghancurkan ayahku, dan mengira aku akan membiarkanmu merayakan kemenangan ini dengan bahagia? Letakkan pemantik itu, Adrian. Ini sudah berakhir. Kau sudah kalah secara mutlak. Ayahmu sudah berada di sel isolasi, dan kau hanya akan memperburuk nasibmu sendiri. Tidak ada lagi yang bisa kau selamatkan atau kau balaskan dengan melakukan kegilaan ini," ucap Arga sambil melangkah maju perlahan. Setapak demi setapak. Tangannya terbuka lebar, menunjukkan bahwa ia tidak memegang senjata, mencoba melakukan negosiasi dengan monster yang diciptakan oleh kesombongan yang terluka. "Kalah? Aku sudah kehilangan segalanya!" Adrian berteriak. Suaranya pecah menjadi isak tangis yang histeris. Air mata membentuk jalur bersih di wajahnya yang kotor. "Kau mengambil rumah tempat aku tumbuh. Kau menyita koleksi mobil yang menjadi kebanggaanku. Kau menghapus namaku dari sejarah bisnis. Kau membuatku menjadi sampah, Arga. Kau membuatku merasakan bau busuk selokan yang dulu kau bawa. Jika aku harus membusuk di sel tanpa masa depan, maka adik kesayanganmu ini akan ikut menjadi abu bersamaku." Adrian menggerakkan pemantiknya semakin dekat ke arah tumpahan bensin yang mulai menyebarkan aroma tajam yang berbahaya di depan pintu kamar Siska.
Di dalam kamar, Siska yang terbangun oleh teriakan kasar itu mulai menangis ketakutan. Sebuah suara tangisan kecil yang menyayat hati Arga dan memicu insting pelindung yang paling primitif dalam dirinya. Dengar, Adrian. Arga berhenti melangkah dalam jarak 5 meter. Suaranya kini berubah drastis, menjadi sangat lembut, hampir menyerupai bisikan yang tenang namun penuh penekanan. Kau benar, aku tahu persis rasanya menjadi sampah yang tidak dianggap oleh dunia. Aku tahu rasanya kehilangan setiap hal yang kau cintai dalam satu malam yang gelap. Aku tahu bagaimana rasanya ingin membakar seluruh dunia ini karena ketidakadilan yang kau terima. Tapi lihatlah aku sekarang. Aku berdiri di sini bukan karena aku membencimu lagi, tapi karena aku ingin membuktikan kepadamu bahwa kita, manusia, bisa menjadi jauh lebih besar daripada dendam yang memakan jiwa kita. Arga perlahan merogoh sakunya dan mengeluarkan jam tangan emas legendaris peninggalan ayahnya. Benda yang menjadi saksi bisu kehinaannya di tangan Adrian tadi malam. Benda yang menjadi simbol dari semua penderitaan dan kebangkitannya. Ia melemparkannya ke lantai di antara mereka. Jam itu berdenting pelan dan berputar sejenak sebelum berhenti di atas marmer yang basah oleh bensin. Ambil jam tangan itu, Adrian. Itu adalah nilai yang selalu kau banggakan. Itu adalah simbol kekuasaan dan status yang dulu kau puja-puja lebih dari nyawamu sendiri. Ambil, dan aku akan memerintahkan seluruh unit keamananku untuk membuka jalan. Aku akan membiarkanmu lari sejauh yang kau bisa. Tapi aku mohon, tinggalkan adikku. Siska tidak memiliki dosa apapun padamu atau pada ayahmu. Adrian menatap jam tangan emas yang berkilau di bawah lampu lorong yang redup, lalu menatap Arga dengan pandangan yang bingung. Untuk sesaat, keraguan yang nyata muncul di matanya. Kesombongan yang tersisa dan sisa-sisa kemanusiaannya sedang bertarung hebat di dalam kegelapan lorong itu. Namun, tepat saat Adrian hendak membungkuk untuk meraih jam tersebut, pintu kamar Siska sedikit terbuka karena dorongan angin dari sistem ventilasi darurat. Siska terlihat di celah pintu. Wajahnya yang mungil dipenuhi ketakutan dan air mata, memanggil nama kakaknya dengan suara lirih. Melihat kehadiran Siska secara langsung, Adrian kembali terseret ke dalam histeria. "Tidak, kau mencoba menipuku lagi dengan empati palsu ini. Kalian semua penipu." Adrian menyalakan pemantik api itu dengan gerakan cepat. Namun, sebelum lidah api sempat menyentuh cairan bensin di lantai, sebuah bayangan hitam bergerak secepat kilat dari arah langit-langit lorong yang gelap. Itu adalah anggota unit Aegis Alpha yang telah bersiap di dalam saluran udara selama beberapa menit terakhir. Dalam satu gerakan taktis yang sangat presisi dan tanpa suara, Adrian dilumpuhkan dengan serangan kejutan elektrik taser yang membuat otot-ototnya terkunci. Membuatnya jatuh pingsan seketika sebelum jarinya sempat menekan pelatuk api. Pemantik api yang terjatuh segera dipadamkan oleh tim pemadam otomatis yang telah disiapkan Yuda dengan sistem gas halon yang cepat. Keheningan yang mencekam kembali menyelimuti lorong itu. Arga berlari melewati tubuh Adrian yang tergeletak tidak berdaya. Langsung menerjang masuk ke dalam kamar dan mendekap Siska yang gemetar hebat di sudut tempat tidurnya. "Semua sudah berakhir, Siska. Kakak di sini. Semua kegelapan itu sudah selesai," bisik Arga berulang kali sambil mencium kening adiknya dengan penuh kasih sayang. "Kakak sudah di sini. Tidak akan ada lagi api. Tidak akan ada lagi rasa takut. Kakak tidak akan membiarkan satu orang pun menyakitimu lagi." Beberapa jam kemudian, saat fajar benar-benar menyingsing dan menyinari Cakrawala Jakarta dengan cahaya emas yang hangat dan menjanjikan, Arga berdiri di balkon rumah sakit. Udara pagi terasa segar setelah badai semalam. Di bawah sana, ia melihat Adrian kembali dibawa ke dalam mobil tahanan dengan penjagaan yang jauh lebih ketat. Kali ini menuju fasilitas isolasi psikiatri yang akan menjadi dunianya untuk waktu yang sangat lama. Yuda mendekati Arga dengan langkah yang tenang, memberikan secangkir kopi hangat yang uapnya mengepul di udara pagi. "Seluruh area sudah disterilkan, Tuan Muda. Proyek Adiwangsa Hope Center di sektor utara sudah mulai beroperasi penuh pagi ini. Para warga yang dulu menjadi rekan Anda di jalanan sudah mulai dipindahkan ke hunian sementara yang layak dan bermartabat." Arga mengangguk pelan, menyesap kopinya sambil menatap ke arah gedung bursa saham yang kini didominasi oleh warna hijau di layar raksasanya. Warna yang menandakan pertumbuhan stabil dan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan baru Adiwangsa Holdings. "Yuda," ucap Arga dengan suara yang jernih. "Tadi malam, di tengah kegilaannya, Adrian bertanya padaku apakah aku sudah menang. Saat itu aku tidak menjawabnya. Tapi sekarang aku tahu jawabannya. Belum. Kemenangan sejati bukan saat Wirawan membusuk di penjara,
atau saat Adrian tertangkap dalam kehinaannya. Kemenangan yang sesungguhnya adalah saat tidak ada lagi satupun anak kecil di kota besar ini yang harus mempertaruhkan nyawanya dan harga dirinya hanya untuk mendapatkan sepotong roti sisa dari meja orang kaya. Arga merogoh sakunya, mengeluarkan kartu Founders Access yang telah membantunya membuka gerbang kekuasaan ini. Kartu itu kini tampak biasa saja di bawah sinar matahari pagi, hanyalah selembar plastik berteknologi tinggi. Ia menatap kartu itu sejenak, lalu menyerahkannya kepada Yuda tanpa sedikit pun keraguan. Simpan kartu ini di museum keluarga, di samping kotak logam ayah. Aku tidak ingin lagi memerintah dengan kartu akses yang penuh rahasia. Mulai hari ini, aku ingin memerintah dengan kepercayaan dan bukti nyata. Arga berbalik dan berjalan kembali ke dalam kamar Siska. Di sana Siska sedang sarapan dengan lahap, sambil tertawa kecil melihat burung-burung pipit yang hinggap di jendela balkon yang terbuka. Arga duduk di sampingnya, melepaskan gelar miliardernya sejenak, dan kembali menjadi Kenzie, kakak yang tulus, pelindung yang setia, dan manusia yang telah menemukan kembali jiwanya. Cerita tentang pemuda pemulung yang menjadi miliarder itu pun menyebar ke seluruh negeri seperti api unggun di malam yang dingin, bukan sebagai dongeng tentang tumpukan harta, melainkan sebagai pengingat abadi tentang kekuatan sebuah integritas, bahwa di dunia yang seringkali menghargai manusia berdasarkan jumlah nol di rekeningnya, harga diri, kejujuran, dan kasih sayang adalah satu-satunya mata uang yang tidak akan pernah mengalami Devaluasi. Jakarta terus berputar dalam hiruk-pikuknya. Gedung-gedung terus menjulang mencoba menggapai langit. Namun di bawah bayang-bayang Adiwangsa Holdings yang baru, sebuah fajar harapan telah benar-benar lahir. Fajar di mana kemiskinan tidak lagi menjadi vonis kematian tanpa harapan, dan di mana setiap anak pemulung di pinggiran jalan tahu bahwa di dalam diri mereka yang kotor tersimpan seorang raja yang hanya sedang menunggu waktu, kerja keras, dan kejujuran untuk terbangun.